Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang selayaknya membasahi lisan kita, yang dibenarkan oleh hati nurani kita dan dibenarkan pula oleh anggota badan kita dengan rukuk dan sujud kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kali ini kita akan mengkajikan dengan kajian umum, dengan mengingatkan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, di masjid kita ini setiap harinya 2 kali dalam sehari dikajikan kajian Islami. Yang banyak di pelosok sana ingin belajar agama Islam, akan tetapi Allah tidak berikan kenikmatan untuk menuntut ilmu. Dan ini adalah sumber kebahagiaan bagi kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yang dinukil oleh Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan selainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama, jadi kita dari rumah pergi ke masjid menunaikan salat sekaligus niatkan hati menuntut agama Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan langkahnya dia. Karena dia memudahkan langkahnya untuk menuntut agama Allah, belajar agama Allah, maka Allah akan mudahkan langkahnya ilal jannah, kepada surga Allah. Karena tidak mungkin seseorang mendapatkan surga Allah, terhindar dari nerakanya kecuali dengan ilmu. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, miliki ilmunya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Coba kita melihat orang yang memiliki ilmu dari perkara dunia, sedikit kerjanya banyak dapatnya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, kata Imam Syafi'i, miliki ilmunya. Dan kebahagiaan di akhirat adalah seseorang berlesat-lesat di dalam surga dan terhindar dari siksa dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harus kita pahami, bahwasanya hendaknya kita bersyukur karena Allah berikan kenikmatan di masjid kita ini. Di setiap subuh dan maghrib dikajikan kajian Islami. Jadi harusnya senantiasa kita syukuri agar Allah menambahkan dengan kesyukuran itu dengan keberkahan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah di satu rumah atau di satu tempat dari rumah-rumah Allah, tapi di sini buyutillah. Buyutillah, rumah Allah yang dimaksud adalah masjid. Tidaklah satu kelompok berkumpul di masjid dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitab Allah, di situ dibacakan ayat suci Al-Qur'an untuk dikaji. Wa yatadarasuna fima inda, di situ dipelajari Al-Qur'an yang kita bacakan ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainahum, di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepadanya rasa tenang. Jadi siapa yang stres, pergi ke masjid, berkumpul, pelajari agama Allah, ketenangan akan datang. Ketenangan sekali lagi tidak bisa dibayar dengan harta. Berapa banyak orang yang kaya tapi stres, tidak bisa tidur di malam hari. Untuk tidur harus beli obat penenang. Berapa banyak orang yang tinggi jabatannya, dengan jabatannya dia terhinakan. Sekali lagi, ketenangan tidak ada jalan lain kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah.
Dan tidak ada jalan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihi sakinah. Diturunkan ketenangan pada jiwa dan fisiknya. Ketenangan yang memberikan ketenangan dunia alam barzah akhiratnya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi rahmat Allah. Kalau seorang hamba dirahmati, dada yang sesak menjadi luas, kehidupan yang sulit menjadi ringan, kesusahan-kesusahan menjadi kelezatan, sesuatu yang gelap menjadi terang benderang. Itu kalau Allah merahmati seorang hamba. Sesuatu yang sukar dalam kehidupannya menjadi mudah. Wahabbathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh malaikat. Jadi ada khusus malaikat yang berkeliling setiap hari, cari di mana ada dipelajari ayat-ayat Allah. Ketika ada, maka dia tinggal di situ dan memanggil malaikat lain sampai penuh langit ini. Penuh 7 lapis langit dan bumi, semuanya mendengar. Bisa jadi kita di sini 200 orang, tapi kita tidak tahu berapa banyak dari kalangan jin yang mendengar kajian ini. Berapa banyak dari kalangan para malaikat yang mendengarkan kajian ini, para burung, para hewan-hewan yang ada di sekitar kita, karena semuanya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa takarahumullahu fiman indah, dan Allah menyebut-nyebut dia di sisinya. Jadi kita disebut-sebut di arsy-Nya Allah, di langit yang 7, di Sidratul Muntaha. Allah memuji kita. Wahai para malaikat, lihat ini hamba-hambaku senantiasa tunduk kepadamu, mempelajari kalamku, mempelajari ucapanku, yaitu Al-Quran, dan mempelajari apa yang dibawa utusanku, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man bata'a bi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terlambat dengan amalannya, dia tidak beramal, maka dengan lambatnya dia beramal, lam yusri bihi nasabahu, maka tidak mungkin dia akan cepat masuk ke dalam surga karena dia keturunan kerajaan dan selainnya. Tidak mungkin. Seseorang mau cepat masuk ke dalam surga, cepat terhindar dari neraka, tidak ada lain kecuali dengan amal saleh. Dan amal saleh tidak mungkin seseorang mendapatkannya kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kita berikan. Sekali lagi hendaknya kita menumbuhkan rasa syukur karena di masjid kita alhamdulillah dikajikan 2 kali dalam sehari. Hendaknya juga kita melahirkan niat dari rumah bahwa kita mempelajari agama Allah, berjalan untuk menuju agama Allah, memudahkan langkah untuk mempelajari agama Allah. Dengan itu Allah akan memudahkan langkah kita juga masuk ke dalam surga. Dan semoga kita seluruhnya diampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, diangkat derajat kita, dan ditempatkan kita dan keluarga kita di surga firdausnya tanpa azab dan tanpa hisab. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.